Hai sobat-sobatku, selamat datang di channel RL1221. Sebelum kita melanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa di like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 388 sampai dengan 390 kenyataan di masa lalu. Ternyata dia benar-benar Peter. Jika begitu, orang yang menyatakan cinta kepada Abigail di Andros Lakeside Hotel. Terakhir bersama dengan Abigail menduduki balon udara melayang di udara benar-benar adalah Peter. Semua anggota keluarga Carmine sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Namun, mereka juga merasa Abigail tidak akan berbohong dalam hal ini. Saat melihat Peter mengenakan setelan jas, dalam benak mereka pun terasa bingung. Beberapa pikiran pun melintasi benak mereka. Abigail, apa yang kamu katakan? Alisa meraba dahi, lalu melangkah maju dan bertanya. Saat ini Abigail sudah hampir mendorong Peter masuk ke dalam kamar. Mendengar Alisa bertanya seperti itu, Abigail ragu-ragu sejenak, lalu perlahan menghentikan langkah. Selanjutnya, dia membalikkan badan dan menatap semua anggota keluarganya. Saat ini, semua anggota keluarga Carmine tiba-tiba menyadari bahwa tatapan Abigail jauh berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Saat Abigail menghadapi keluarga Carmine sebelumnya, selalu agak kaku dan peduli dengan pandangan orang lain. Bagaimanapun, karena masalah Peter, dia disalahkan oleh semua anggota keluarga Carmine. Apalagi nyonya besar Andrea langsung mengucilkannya. Bisa dikatakan bahwa sebelumnya Abigail agak takut dan gugup saat menghadapi anggota keluarga Carmine. Sementara itu, tatapan Abigail tenang dan menghadapi semua anggota keluarga Carmine dengan berani. Dari nyonya besar Andrea hingga anggota kecil keluarga Carmine, Abigail menghadapi mereka dengan sangat tenang, tanpa kegugupan sedikit pun. Dalam arti, sebelumnya Abigail tidak memiliki dukungan, sehingga tidak berani. Sementara sekarang, Abigail seolah-olah memiliki keberanian besar. Dia sama sekali tidak perlu menyanjung siapapun. Sebelumnya, dia tidak memiliki dukungan, sehingga hanya bisa menjalankan hidup dengan hati-hati. Sekarang, dia sudah tidak perlu berbuat seperti itu lagi. Aku telah memberitahu apa yang ingin kalian tahu. Tapi, aku tidak bisa menjamin apa ini adalah jawaban yang kalian inginkan. Kata-kata Abigail ini mengandung arti yang mendalam di antara semua anggota keluarga Carmine. Juga ada beberapa yang wajahnya merah tersipu. Jadi, saat ini mereka malah kurang berani bertatapan dengan Abigail. Peter yang menyewa Andros Lakeside Hotel. Semua ini juga dipersiapkan oleh Peter untukku. Sekarang aku sudah menjelaskannya. Abigail mengalihkan pandangan dari semua anggota keluarga Carmine. Setelah mendengarkan jawaban dari Abigail lagi, semua anggota keluarga Carmine pun saling menatap. Dalam hati mereka sangat kacau. Selanjutnya, nyonya besar Andrea dan yang lainnya menoleh ke Peter lagi. Saat Peter duduk di kursi roda dengan tatapan yang sangat tenang. Melihat semua anggota keluarga Carmine menoleh ke arahnya, dia juga mengabaikannya. Seolah-olah tidak berniat untuk berbicara dengan mereka. Jika pada biasanya, Kenneth pasti akan bilang Peter terlalu angkuh, berani mengabaikan nyonya besar Andrea. Dia dan Janet pasti akan buka suara untuk menyulitkan Peter. Namun, saat ini mereka teringat bahwa hari ini Peter yang menyewa seluruh hotel. Dalam hati mereka tidak tahan merasa terkejut. Beserta mobil rumah yang berharga beberapa miliar dan konvoi 10 mobil Porsche. Apa mungkin juga milik Peter? Jika Peter benar-benar ada kemampuan sebesar itu, mungkin mereka agak ketakutan untuk menyulitkan Peter seperti masa lalu. Apa masih ada pertanyaan lain? Abigail mengulurkan telapak tangan untuk mendorong Peter masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba secercah cahaya membuat semua orang menyipitkan mata. Kemudian, semua orang melontarkan pandangan pada jari tangan Abigail. Sebuah cincin berlian yang berkilau di tangan Abigail masuk ke dalam pemandangan mereka. Model yang didesain secara khusus oleh desainer tingkat internasional, ditambah dengan bagian deretan berlian kecil telah memancarkan kilauan berlian utama.
Cincin itu membuat semua anggota keluarga Carmine tidak tahan menunjukkan tatapan kaget. Cincin ini pasti bernilai tinggi. Abigail, ini. Mata Alisa juga berbinar dan tidak tahan untuk bertanya. Hadiah dari Peter. Abigail sama sekali tidak menutupi. Langsung berkata apa adanya. Astaga. Tiba-tiba, Janet berseru dengan wajah yang penuh kejutan. Kenapa? Nyonya besar Andrea sedikit mengerutkan kening dan menoleh ke arah Janet. Hanya sebuah cincin saja, paling hanya 200-an juta. Apakah perlu membuat Janet begitu kaget? Nenek, cincin itu bernama berlian hati. Setiap berlian, tidak peduli berlian utama atau berlian kecil dipilih secara ketat, serta teknik kerja ini. Pokoknya, aku dan teman pernah melihat cincin berlian ini berharga 2 miliaran. Janet melotot mata kaget dan penuh dengan rasa iri. Sesh, cincin berlian berharga 2 miliaran. Semua anggota keluarga Carmine tertegun. Apa ini benar? Namun, mereka tahu bahwa Janet terbiasa merendahkan Abigail dan Peter. Jadi, dia tidak mungkin akan memuji Abigail. Mungkin benda berharga 200 juta. Dia akan bilang tidak sampai 20 juta. Sementara sekarang Janet bilang harga cincin ini berharga 2 miliaran. Berarti tidak akan salah. Cincin berlian 2 miliaran. Meskipun kekayaan keluarga Carmine mengalami guncangan besar, termasuk Abigail juga tidak tahan tertegun. Dia tidak menduga cincin berlian ini begitu bernilai. Jelas Peter bilang tidak begitu mahal. Siapa sangka ternyata berharga 2 miliaran. Abigail segera meletakkan tangan dan merasa tidak nyaman. Bagi siapapun yang mengenakan benda berharga 2 miliaran di tangannya, pasti akan merasa tidak nyaman. Semua anggota keluarga Carmine saling menatap dan tidak bisa berkata-kata lagi. Aku bawa Peter pergi istirahat dulu. Abigail tertegun beberapa detik. Kali ini, dia langsung mendorong Peter masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya tanpa jeda. Hingga sudah lama Abigail dan Peter masuk ke kamar, semua anggota keluarga Carmine baru perlahan tersentak. Aku bukan lagi bermimpi, kan? Alisa menarik napas dalam-dalam. Dia menatap pintu kamar Peter sambil bergumam. Ini benar-benar bukan mimpi. Dano mengangkat kacamata, lalu berkata perlahan. Waduh. Mendengar itu, Alisa makin tertegun. Nyonya besar Andrea dan yang lainnya juga merasa sangat bingung. Alisa, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa Peter punya uang sebanyak itu? Bukankah kamu bilang pada kami bahwa Peter tiada uang? Satu-satunya harta dia adalah kotak usang itu. Selain itu juga tidak berisi uang. Kenapa sekarang? Nyonya besar Andrea menatap pada Alisa dan melontarkan beberapa pertanyaan secara berturut-turut. Namun, bagaimana mungkin Alisa bisa menjawabnya sekarang? Nyonya, aku juga tidak tahu. Tapi aku bisa merasakan belakangan ini Peter jauh berbeda dari sebelumnya. Alisa menggelengkan kepala, lalu menjelaskan dengan nada rendah. Kata-kata ini membuat semua anggota keluarga Carmine tidak bisa menyangkal. Pikiran Nyonya besar Andrea juga agak bergoyah. Dibandingkan dengan hal terkait Peter menghadiahkan cincin berlian miliaran, Nyonya besar Andrea lebih peduli dengan hal lain. Peter mampu merebut hak guna hotel dari Carlo. Bahkan, demi Peter, pihak hotel itu tidak keberatan untuk menyinggung Carlo. Hal ini tidak sederhana. Andros Lakeside Hotel tidak mungkin berani menyinggung keluarga Nilo di kota Mandala karena uang. Sementara mereka berani berbuat seperti itu berarti bagi Andros Lakeside Hotel, Peter jauh lebih penting daripada keluarga Nilo. Nyonya besar Andrea makin berpikir, dalam benaknya makin bingung. Peter tiba-tiba berubah menjadi lebih berbobot daripada keluarga Nilo di kota Mandala. Semakin dipikirkan, hal ini membuat orang terasa makin menakjubkan. Dia ingin bertanya pada Peter, tetapi sikap Peter sama sekali tidak berniat untuk berbicara dengan mereka. Maka itu, untuk sementara mereka hanya bisa mengesampingkannya. Alisa, kalau kamu ada kesempatan, bertanya dengan baik-baik pada Abigail. Apa yang terjadi sebenarnya? Nyonya besar Andrea terdiam beberapa detik, lalu menoleh ke arah Alisa sambil berkata,
Ya, Nyonya. Alisa segera mengangguk dan mengiyakannya. Saat ini, Nyonya besar Andrea dan yang lainnya telah menemui Abigail, sehingga tiada artinya masih tinggal di sini. Maka itu, mereka pun pamitan pergi. Dalam kamar, Abigail mendorong Peter ke samping ranjang, lalu segera mengangkat tangan untuk melihat cincin berlian di tangannya. Peter, bukankah kamu bilang cincin berlian ini tidak mahal? Janet tidak mungkin sengaja bilang barangku sangat mahal. Apa cincin berlian ini benar-benar berharga 2 miliar? Semakin dipikirkan, Abigail merasa makin menakjubkan. Sekarang dia bahkan tidak berani pakai dan ingin mencopotnya. Memang tidak mahal. Tidak setimpal kalau dibandingkan denganmu. Peter berdeham, lalu menjawab dengan nada rendah. Mendengar itu, dalam hati Abigail merasa sangat terharu. Kemudian, dia perlahan pindah ke kursi. Sebelumnya kamu bilang akan memberitahu semuanya pada tanggal 9 ini. Sekarang apa kamu sudah bisa memberitahuku? Abigail duduk dengan tegap dan menanyakan rasa penasaran dalam hatinya. Maksud aku, kalau kamu setuju untuk bersama denganku. Dengan begitu, kamu adalah orang terdekatku, juga orang yang paling aku percayai. Dengan begitu, tentu saja aku tidak akan merahasiakan hal apa saja darimu. Jadi, apa kamu sekarang sudah setuju untuk bersama denganku? Peter mengangkat sudut bibir dan menunjukkan senyuman. Kamu. Mendengar itu, wajah Abigail merah tersipu. Dalam hatinya tumbuh kebencian terhadap Peter. Peter ini benar-benar pria lurus. Kadangkala, sama sekali tidak perlu bertanya hingga begitu jelas. Bagaimana mungkin Abigail berani menjawabnya? Siapa yang mau bersama denganmu? Aku rela tidak mendengarkannya, daripada bersama denganmu. Abigail pura-pura marah, lalu berkata sambil mengerutkan kening. Tidak berdaya, aku hanya bisa berkata jujur pada wanitaku saja. Peter mengangkat sudut bibir dan berbicara dengan nada sinis. Terserah kamu mau bilang atau tidak. Aku juga tidak mau mendengarkannya. Usai berbicara, Abigail langsung berdiri, lalu ingin berjalan ke arah pintu. Namun, saat telapak tangannya akan menyentuh gagang pintu, dia malah berhenti. Kamu yakin akan memberitahuku segalanya? Abigail memunggungi Peter, lalu bertanya dengan nada rendah. Tentu saja. Peter mengangguk. Baik, aku setuju untuk bersamamu. Beritahu aku saja. Abigail memberanikan diri dan kembali ke kursi. Dalam hati Peter agak tersenyum setengah, tetapi juga tidak berani banyak bicara. Berdasarkan sifat Abigail, tidak mudah untuk mengungkapkan kata-kata itu. Tanyakan saja apa yang ingin kamu tahu. Peter duduk di kursi roda dan menyilangkan kedua tangan. Dia menenangkan wajahnya yang bermain-main. Aku. Mendengar itu, awalnya Abigail ingin langsung bertanya. Tetapi begitu ingin mengucapkannya malah tidak tahu harus tanya apa. Padahal ada banyak pertanyaan dalam hatinya. Tetapi saat ini malah terdapat semacam perasaan yang sulit diungkapkan. Kalau begitu, kamu katakan padaku, dari mana uang kamu berasal? Abigail terdiam beberapa detik, lalu melontarkan pertanyaan ini. Ini adalah penasarannya yang terbesar. Bagaimanapun, jelang waktu ini membeli mobil dan rumah, bahkan menyewa seluruh Andros Lakeside Hotel. Dari mana Peter memiliki uang sebanyak itu? Semua uang itu milikku. Sebagian diberikan dari negara Pandora, sebagian lagi mengambil berdasarkan kemampuanku. Peter menatap Abigail dan berkata dengan sangat serius. Apa maksudmu? Sontak, Abigail tidak mengerti maksud Peter. Pejabat negara Pandora yang memberikan uang ini kepadaku. Mungkin kamu tahu bahwa sebelumnya aku berada dalam militer. Sebagian lagi bisa dikatakan benda jarahan dari peperangan. Apa yang Peter katakan ini memang benar. Akan tetapi, bagaimanapun, Abigail tidak ada pengertian sedalam itu, sehingga tidak begitu mengerti. Pokoknya uang halal, kan? Abigail mengangguk ringan dan memastikan sekali lagi. Benar. Peter mengangguk dengan keras. Baik, aku percaya padamu. Abigail mengangguk tanpa mencurigai Peter,
Kalau begitu bagaimana cara kamu menyewa seluruh Andros Lakeside Hotel? Aku benar-benar tidak percaya. Ternyata demi kamu, Andros Lakeside Hotel rela menyinggung keluarga Nilo di kota Mandala. Abigail terdiam 2 detik, lalu bertanya lagi. Karena aku ada uang. Juga karena Carlo tiada apa-apanya jika dibandingkan denganku. Sebelumnya aku pernah berkata padamu, aku tidak pernah memandang Carlo. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Peter perlahan mendongak saat mengungkit Carlo. Nada bicaranya sangat cuek. Terkait kondisi keluarga Nilo, Peter juga mengetahui sedikit dari mulut Oscar. Latar belakang terbesar keluarga Nilo berasal seseorang yang bernama Joko dari militer kota Mandala. Konon kata, mereka memiliki hubungan kerabat jauh. Saat Peter menjabat pada masa lalu, pasukan kecil seperti Joko sama sekali tiada apanya. Jangankan Joko, begitu Peter buka suara, meskipun orang yang berdiri belakang Joko juga bisa menjatuhkannya. Apa statusmu pada masa lalu? Abigail terdiam beberapa detik setelah mendengar Peter berkata seperti itu. Dia mendongak dan bertanya dengan serius. Peter juga bertatapan dengan Abigail. Saat ini, muncul berbagai macam pikiran dalam benaknya. Seharusnya dia tidak boleh menceritakan hal ini. Namun, Peter tidak ingin menyimpan terlalu banyak rahasia terhadap Abigail. Peter juga yakin bahwa Abigail akan bantu merahasiakannya. Jadi, setelah ragu-ragu beberapa detik, Peter perlahan duduk dengan tegap. Aku pernah menjadi Panglima Bintang 9 di daerah militer Barat Laut, menguasai jutaan prajurit. Saat Peter mengatakan itu, Abigail perlahan melotot mata kaget. Peter sudah pernah berkata padanya, tetapi dia tidak pernah percaya. Namun, ternyata kali ini Abigail tidak tahan untuk mempercayainya. Tidak, tidak mungkin. Kamu masih begitu muda. Kata nenekku, sekian banyak tahun kakekku berada di militer, juga hanya menguasai 200.000 prajurit. Kamu malah. Abigail tertegun beberapa detik, lalu perlahan menggelengkan kepala. Awalnya aku hanya seorang yatim piatu. Kemudian, aku diasuh oleh ayah angkatku dan membawa aku masuk militer. Sejak kecil aku hidup dalam militer. Saat berusia 10 tahun sudah berlatih dalam militer dan memasuki pasukan secara resmi pada usia 15 tahun. Aku menaklukkan lawan di medan tempur dan langsung dipromosikan menjadi Panglima Bintang 9 pada usia 20 tahun. Peter perlahan mengangkat kepalanya, berbagai kenangan pun melintasi matanya. Seiring dengan cerita Peter, suasana hati Abigail juga menjadi sangat kacau. Jika kata-kata Peter benar, masa lalu dia pasti sangat cemerlang, kan? Kalau begitu, kenapa kemudian kamu? Sampai di sini, Abigail segera menutup mulut. Dia takut akan mengungkit masa lalu Peter yang memilukan. Tidak apa-apa. Kemudian, ayah angkatku terjebak musuh dan gugur di medan perang. Dengan marah, aku mengerahkan jutaan prajurit untuk merebut wilayah kembali. Aku membunuh banyak musuh untuk membalas dendam demi ayah angkatku. Setelah peperangan besar, aku terjatuh. Tidak menyangka bahwa saudara terdekat yang paling dipercayai mengambil kesempatan untuk membunuhku. Tujuannya justru ingin mengambil alih kekuasaan. Untungnya pemimpin pengawal di sisiku tidak bersekongkolan dengan pengkhianat. Dia berusaha sedaya upaya untuk membawa aku pulang. Aku hanya seorang anak yatim piatu. Dia teringat Tuan Besar Nelson pernah menjanjikan pertunangan untukku, sehingga mengantar aku ke sini. Peter perlahan mengalihkan pandangan dan nada bicaranya juga sangat tenang. Saat baru sadar, dia sangat dendam saat mengungkit Dedi. Sementara sekarang, dia sudah bisa menceritakan hal ini dengan suasana tenang. Apa ini benar? Abigail melotot mata kaget dan wajahnya terlihat sangat tersentuh. Apa yang aku katakan memang benar. Peter menatap Abigail dengan tatapan yang sangat tulus.